Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Tri Lydia Oktaviani dan Meli Fradila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD atau MI. Pembahasan A. Pengertian tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral pembelajaran, yang mengakomodasikan berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai dari satu mata pelajaran atau berbagai mata pelajaran. Pembelajaran terpadu adalah proses pembelajaran yang mengaitkan atau menghubungkan tema atau topik yang berkaitan dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran pada suatu kurikulum sekolah. Melalui sistem pembelajaran terpadu memungkinkan siswa secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan serta holistik, bermakna, dan otentik. Dalam pembelajaran tematik terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu 1. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. 2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan antara alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. 3. Usahakan pilihan tema yang dekat dengan anak. 4. Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Keunggulan pembelajaran tematik antara lain: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 2. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan permasalahan yang dihadapi. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. B. Langkah-langkah pembelajaran tematik. Secara umum, langkah menyusun pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. 2. Memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. 3. Membuat matrik atau bagan hubungan kompetensi dasar dengan tema atau topik. 4. Membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk matrik atau jaringan tema. 5. Menyusun silabus berdasarkan tema atau jaringan tema. 6. Menyusun rencana pembelajaran tematik. Pandangan lain dikemukakan oleh Dia Sri Wilujeng 2006 yang mengajukan 6 langkah tematik antar mata pelajaran di SD atau MI, yakni sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Melakukan analisis indikator, kompetensi dasar, dan hasil belajar yang sesuai dengan tema dan membagi alokasi waktu. 3. Melakukan pemetaan hubungan kompetensi dasar, indikator dengan tema. 4. Membuat pengelompokan jaringan indikator. 5. Melakukan penyusunan silabus. Dan yang keenam, menyusun rencana pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjut dengan
Meli Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Pradila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tri Lydia Oktaviani, bagian C. Model pembelajaran PKN tematis di SD atau MI. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi dan teknik pembelajaran. Adapun model pembelajaran PKN adalah kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu, membimbing maupun memotivasi peserta didik mempelajari suatu informasi tentang kewarganegaraan dalam suatu proses yang telah dirancang secara sistematis, mencakup segala kemungkinan yang terjadi. Dilihat dari cara memadukan konsep atau materi, keterampilan topik dan unit tematiknya, terdapat 10 model atau cara merencanakan pembelajaran, yaitu model fragmented, 2 model connected, yang ketiga model nested, yang keempat model segmented, yang kelima model shared, yang keenam model webbed, yang ketujuh model the truth, yang ke-8 model integrated, yang ke-9 model immersed, yang ke-10 model networked. Dari ke-10 cara tersebut, yang sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar antara lain yaitu 1. Model webbed atau jaring laba-laba. Model ini sering disebut jaring laba-laba karena model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang dapat disampaikan melalui beberapa mata pelajaran. Tema model ini dapat dijadikan pengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Oleh karena itu, model ini pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan yang bertolak dari pendekatan tematis inter atau antar mata pelajaran dalam mengintegrasikan bahan dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, model connected atau keterhubungan. Pembelajaran terpadu model connected hanya memadukan topik-topik yang hampir sama dalam satu mata pelajaran saja. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam model pembelajaran keterhubungan ini sebagai berikut. A. Guru menentukan tema-tema yang dipilih dari silabus. Yang B. Guru mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan tema-tema yang lain. Yang C. Tema-tema tersebut diorganisasikan pada tema induk seperti pada gambar di atas yang cakupannya lebih luas. Yang D. Guru menjelaskan materi yang terdiri dari beberapa tema di atas. Yang E. Guru mengadakan tanya jawab materi tentang yang diajarkan. Yang F. Dengan bimbingan guru, siswa membentuk kelompok kecil. Yang G. Dengan bimbingan guru pula, siswa diminta untuk mengerjakan pertanyaan yang telah disiapkan dan mengerjakan tugas kelompok dari guru. Yang H. Guru memberikan kesimpulan. Yang ketiga, model integrated atau keterpaduan merupakan model perpaduan sejumlah tema pembelajaran dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya lama dalam topik tertentu. Model ini berangkat dari adanya tumpang tindih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang dituntut dalam pembelajaran sehingga perlu adanya pengintegrasian multidisiplin. Dalam model ini, butir-butir pembelajaran perlu ditata hingga dapat dimanfaatkan. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan dari model terpadu ini, diantaranya A. Membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar
dari seluruh mata pelajaran. Yang B. Memahami, membaca baik-baik standar isi mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika, serta mengkaji makna dari kompetensi inti dan kompetensi-kompetensi dasar dari tiap mapel tersebut. Yang C. Mencari kompetensi-kompetensi dasar PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika yang bisa disatukan dalam tema-tema tertentu, atau dari hasil eksplorasi tema yang relevan. Proses ini akan menghasilkan penggolongan KD-KD dalam unit-unit tema. Yang D. Menuliskan tema yang telah dipilih dan susunan kompetensi-kompetensi dasar PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika yang sesuai di tema tersebut. Yang E. Meletakkan kompetensi dasar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tema bagian bawah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.